Di tengah hutan lebat yang membentang luas di wilayah Vermont, Amerika Serikat, terdapat sebuah tempat yang selama bertahun-tahun menjadi pusat misteri dan legenda. Kawasan tersebut dikenal dengan nama The Bennington Triangle atau segitiga Bennington, sebuah area yang menyimpan kisah-kisah mengerikan tentang hilangnya orang-orang secara tiba-tiba dan tanpa jejak. Dengan keindahan alamnya yang menenangkan, tempat ini justru menjadi saksi bisu dari berbagai kejadian aneh yang hingga saat ini belum terpecahkan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena yang tidak terjelaskan ini? Apakah ini sekedar kebetulan atau ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di balik kabut dan pepohonan Bennington? Segitiga Bennington adalah sebuah area yang terletak di sudut barat daya Vermont, Amerika Serikat. Area ini terkenal sebagai lokasi banyaknya kasus hilangnya orang secara misterius yang telah membingungkan banyak orang selama beberapa dekade. Segitiga ini dibatasi oleh Glastonbury, Woodford, dan Bennington dan mencakup area seluas sekitar 260 km persegi. Area ini dianggap sebagai tempat hukum realitas bergeser dan tabir antara dunia ini dan dunia lainnya sangat tipis, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai peristiwa aneh di sini. Beberapa orang telah menghilang tanpa jejak di area yang terkenal sebagai segitiga Bennington ini, yang menimbulkan spekulasi liar tentang apa yang mungkin menjadi penyebab hilangnya orang secara misterius tersebut. Banyak teori yang beredar mengenai apa yang melatar belakangi hilangnya orang-orang misterius ini, tetapi belum ada jawaban pasti yang ditemukan. Yang pertama dan sering diabaikan adalah menghilangnya seorang pria bernama Carl Herrick yang terjadi pada bulan November di tahun 1943. Pada hari itu, Herrick sedang berburu dengan sepupunya yang bernama Henry di sekitar hutan West Townshend, 16 km di timur laut Gunung Glastonbury, yang terletak di tengah segitiga Bennington. Keduanya terpisah dan saat Henry menyadari pamannya itu tidak kembali hingga malam hari, dan saat salju mulai turun, Henry pun kemudian menghubungi pihak berwenang untuk membantu mencarinya. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya di hari ketiga, para pencari menemukan jasad Herrick dengan dikelilingi oleh jejak-jejak kaki raksasa yang misterius. Senjatanya berada di dekatnya tanpa ada peluru yang ditembakkan, dan Herrick mati seperti terjepit. Otopsi menentukan bahwa penyebab kematiannya adalah tekanan. Tulang rusuknya menusuk paru-parunya. Warga kota tidak menunjukkan kekhawatiran apapun setelah kejadian itu, karena jasad Herrick ditemukan dan penyebab pasti kematiannya pun sedikitnya bisa dijelaskan. Namun setelah kejadian itu beberapa tahun kemudian, dimulai dari tahun 1945, orang-orang mulai menghilang secara berkala. Pada tahun 12 November di tahun 1945, ada seorang pendaki dan pemandu berburu yang berusia 74 tahun yang bernama Midi Rivers yang mengenal daerah itu dengan baik, tengah memimpin sekelompok 4 pemburu di daerah Hell Hollow di hutan barat daya Glastonbury. Saat Midi memimpin kelompok itu kembali ke perkemahan mereka, Midi mendahului mereka di sebuah tempat bernama Hell Hollow Brook di dekat Long Trail dan Vermont Road 9, dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi jauh sebelum kembali ke perkemahan untuk makan siang. Mereka semua setuju dan akhirnya berpisah, dan perpisahan itu terjadi selamanya karena Midi tidak pernah kembali ke perkemahan lagi. Awalnya, para pemburu lainnya tidak khawatir karena pembantu mereka adalah seorang penebang kayu yang terampil yang berulang kali melewati jalur tersebut. Namun ketika Midi tidak muncul kembali dalam waktu yang lama, pencarian ekstensif dilakukan. 300 penduduk setempat yang khawatir, petugas pemadam kebakaran dan tentara angkatan darat Amerika dari Force Defense Massachusetts pun ikut dikirim untuk memperluas pencarian. Meskipun para pencari itu sudah berulang kali menyisir hutan belantara yang luas selama lebih dari 1 bulan, namun satu-satunya yang ditemukan dari pencarian ekstensif itu hanyalah selongsong peluru senapan tunggal shell dari jenis yang sama yang digunakan Rivers. Kemungkinan peluru ini jatuh ketika Rivers membungkuk atau mengambil sesuatu dari kantongnya, namun mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Midi. Setelah pencarian yang melelahkan itu, banyak penduduk setempat percaya bahwa penebang kayu yang berpengetahuan luas itu akan mampu bertahan hidup dan akan segera muncul kembali di kota. Tetapi Midi tidak pernah melakukannya dan jasadnya tidak pernah ditemukan dan kasusnya masih belum terpecahkan. Setahun kemudian, mahasiswi berusia 18 tahun bernama Paula Jean Weldon pergi mendaki di Long Trail pada hari Minggu yang bersalju. Pada tanggal 1 Desember di tahun 1946, Paula mengenakan jaket merah cerah. Seorang pria lokal bernama Louis Knapp memberinya tumpangan dan menurunkannya beberapa kilometer dari jalur pendakian. Beberapa orang telah melihatnya pergi, termasuk seorang karyawan toko di Bennington dan Ernest Whitman, pekerja di harian lokal Bennington Banner yang telah memberinya petunjuk arah. Selain karyawan toko dan Ernest, ada pasangan tua yang juga mendaki sekitar 91 meter di belakangnya, melihatnya terakhir kali pada tanggal 1 Desember. Pada saat itu tidak ada yang dikhawatirkan sampai mahasiswa tahun kedua itu gagal menghadiri kelasnya di Bennington College pada keesokan paginya. Setelah itu pencarian ekstensif yang dipimpin oleh ayahnya dan polisi pun dimulai.
Pada pencarian ini, ada lebih dari 1.000 orang yang ikut mencari dengan tambahan dari pengawasan pesawat oleh Garda Nasional. Selain itu, ayah Paula memasang hadiah $5.000 Amerika dan sampai pada tahap meminta bantuan dari FBI. Pasangan tua yang melihatnya di jalan setapak mengatakan bahwa dia tampaknya menghilang setelah dia berbelok di sudut jalan setapak. Namun, semua petunjuk dan pencarian besar-besaran selama 4 minggu selalu berakhir buntu. Karena tidak ada harapan, ayah Paula yakin bahwa Paula mungkin memiliki pacar rahasia yang entah melarikan diri bersamanya atau membunuhnya. Ayah Paula meninggalkan Bennington setelah pencarian dan tidak pernah kembali. Sampai saat ini, Paula tidak pernah ditemukan dan kasusnya juga belum terpecahkan. Kasus Paula akhirnya pun menyebabkan pembentukan kepolisian negara bagian Vermont pada tahun berikutnya. Tepat 3 tahun setelah Paula Weldon menghilang, ada seorang veteran Perang Dunia Pertama berusia 68 tahun yang bernama James Tedford menghilang di dalam bus yang sedang melaju. Tedford yang sudah selesai mengunjungi teman-temannya di Alabama tengah dalam perjalanan kembali ke Bennington dengan bus. Menurut para saksi, Tedford adalah salah satu dari 14 penumpang bus di halte terakhir sebelum tiba di Bennington. Namun ketika bus tiba di Bennington, entah bagaimana, Tedford sudah tidak ada, seolah-olah menghilang begitu saja. Tidak seorang pun melihatnya turun dari bus, dan dia tidak turun di Bennington. 14 penumpang mengonfirmasikan bahwa Tedford tidak turun dari bus sebelum Bennington dan tertidur sepanjang perjalanan. Barang-barangnya masih ada di rak bagasi, dan jadwal bus yang terbuka ada di kursinya yang kosong. Hingga hari ini, masih belum ada penjelasan atas hilangnya Tedford, kecuali jika semua saksi mengira Tedford salah atau berbohong. Orang keempat yang menghilang adalah seorang anak bernama Paul Jepson yang berusia 8 tahun. Kejadian itu terjadi pada tanggal 12 Oktober di tahun 1950, saat Jepson sedang menemani ibunya di sebuah truk pickup di depan rumahnya. Ketika ibu Paul meninggalkannya tanpa pengawasan sekitar 1 jam, dan saat ibu Paul kembali, Paul sama sekali tidak lagi terlihat. Ibunya panik dan mulai mencari ke sekitar peternakan, namun Paul tidak ada dan ibu Paul pun langsung membuat laporan orang hilang. Setelah itu sebuah pencarian besar pun dilakukan. Ratusan orang berkumpul dalam sebuah regu pencari. Namun dari pencarian itu tidak ada sama sekali jejak maupun tanda-tanda dari Paul. Menurut salah satu sumber, anjing pelacak yang mengikuti dari hasil penciumannya mengarah ke arah Gunung Glastonbury. Tetapi bau itu hilang di persimpangan jalan, yang memungkinkan adanya kemungkinan penculikan yang dilakukan. Polisi berteori bahwa seorang pengendara yang lewat bisa saja menyelundupkan Paul saat ia mencoba mencapai gunung. Namun tetap saja, daerah itu terus ditelisir selama beberapa hari. Tetapi pencarian itu pun tidak ada menghasilkan petunjuk. Jalan yang menjadi akhir dari jejak Paul dipercaya oleh penduduk lokal sebagai tempat yang sama dari menghilangnya Paula Weldon 4 tahun sebelumnya. Lebih dari 2 minggu setelah Paul Jepson menghilang, Frida Langer hilang pada tanggal 28 Oktober di tahun 1950. Frida dan beberapa anggota keluarga lainnya saat itu tengah berkemah di hutan dekat Gunung Glastonbury. Frida yang berusia 53 tahun bersama dengan sepupunya yang bernama Herbert Elsner meninggalkan perkemahan keluarga mereka di dekat Waduk Somerset untuk pergi mendaki. Namun ketika mereka hanya beberapa ratus meter dari perkemahan mereka, Langer terpeleset dan jatuh ke sungai yang membasahi pakaian dan sepatunya. Frida kemudian meminta sepupunya untuk menunggu sementara. Frida berlari kembali ke perkemahan untuk mengganti pakaiannya. Setelah Elsner menunggu beberapa saat dan Frida tidak kembali, Elsner memutuskan untuk kembali ke perkemahan dengan tujuan melihat apakah semuanya baik-baik saja. Ternyata tidak. Frida tidak kembali ke perkemahan. Sebaliknya, Frida tampaknya menghilang di siang bolong dalam jarak yang dekat. Dalam beberapa minggu berikutnya, beberapa regu pencari yang mencangkup sekitar 400 orang yang terdiri dari polisi, relawan, pemadam kebakaran, tentara, dan pesawat mencarinya dan tidak pernah menemukan apapun. Pencarian akhirnya dihentikan. 7 bulan kemudian, pada tanggal 12 Mei di tahun 1951, jasadnya ditemukan di sepanjang sungai Deerfield, sekitar 5,5 km dari tempat perkemahan mereka didirikan, yang juga menjadi area yang sebelumnya telah ditelisir secara ekstensif. Karena jasadnya sudah membusuk saat ditemukan, penyebab kematiannya tidak dapat dipastikan, yang membuat kasusnya terbiar dan masih tidak terpecahkan. Dari semua kasus hilangnya orang di segitiga Bennington, hanya Carl Herrick dan Frida Langer yang nasibnya akhirnya diketahui, namun tetap dengan alasan kematian yang masih menjadi misteri. Frasa Bennington Triangle atau segitiga Bennington pertama kali dicetuskan oleh penulis New England bernama Joseph Okitro pada tahun 1992, yang mengatakan bahwa area tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan Bridgewater Triangle di negara bagian tetangga Massachusetts. Tetapi cerita rakyat segitiga Bennington bermula dari kepercayaan suku Abenaki, penduduk dari suku Indian asli Amerika, yang percaya bahwa Gunung Glastonbury dikutuk karena gunung tersebut menampung orang mati di dasarnya.
Kepercayaan suku Abenaki tersebut pun kemudian dicatat dalam buku Joseph Okitro yang terbit pada tahun 1996 yang berjudul Passing Strange, True Tale of New England Hauntings and Horror. Dalam buku itu Citro mengatakan bahwa penduduk asli Amerika sudah lama waspada terhadap area Gunung Glastonbury dan menolak untuk menginjakan kaki di Gunung Glastonbury kecuali mereka sedang menguburkan orang mati. Dalam buku itu juga disebutkan bahwa para penduduk asli Amerika itu percaya bahwa seluruh gunung itu adalah tanah terkutuk karena 4 angin bertemu di sana dalam pertikaian abadi. Mitos lainnya juga dilaporkan oleh David Russell dalam majalah X Project Paranormal menyebutkan bahwa penduduk asli Vermont dalam sebuah legenda Algonquin memperingatkan tentang sebuah batu jahat di tumpukan puncak gunung yang akan terbuka dan melahap siapapun yang cukup sial untuk menginjaknya. Dari beberapa kepercayaan dan kejadian-kejadian aneh yang melekat di daerah pegunungan Glastonbury, kemudian beberapa orang berpendapat bahwa banyaknya kejadian aneh serta hilangnya orang-orang di area tersebut disebabkan oleh lengkungan waktu atau portal antar dimensi. Teori lain menyatakan bahwa hilangnya orang-orang itu disebabkan oleh eksperimen rahasia pemerintah atau bahwa daerah itu merupakan rumah bagi semacam sekte atau kelompok rahasia dan pembunuhan berantai yang lihai dalam melakukan aksinya. Namun beberapa orang bahkan berpendapat bahwa hilangnya orang-orang di Bennington Triangle terkait dengan kekuatan supranatural hingga penculikan alien. Selama lebih dari 2 abad, telah banyak penampakan makhluk mirip Bigfoot di daerah Gunung Glastonbury yang hamparan hutannya meliputi kota Bennington, Woodford, dan Shaftesbury, serta kota hantu Somerset dan Glastonbury. Untuk tambahan informasi, Glastonbury pertama kali didirikan sebagai kota penebangan dan pertambangan. Para pekerja dibawa ke sana untuk menebang dan menambang batu bara dengan kereta api yang menanjak sejauh 14 km dengan kecepatan 76 meter per mil. Kayu gelondongan dan batu bara dikirim melalui Ballsbrook yang bercabang di dekat kota dan mengalir menuruni gunung. Kedua industri tersebut bergantung pada sumber daya terbatas yang cepat habis. Pada tahun 1894, upaya terakhir dilakukan untuk menyegarkan kembali kota Glastonbury dengan menjadikannya tempat wisata yang populer. Bangunan-bangunan sederhana di kota itu diubah menjadi hotel dan kasino. Kereta api dilengkapi dengan tram yang modis. Sayangnya penebangan hutan yang ekstrim di masa lalu membuat lereng gunung tidak terlindungi dari erosi tanah. Pada tahun 1897, banjir besar yang menghancurkan sebagian besar jalur kereta api menuju Glastonbury. Tidak ada lagi upaya yang dilakukan untuk membangun kembali kota tersebut. Orang-orang meninggalkan daerah itu untuk memulai hidup baru, sehingga populasi kota tersebut menyusut dengan cepat. Pada tahun 1937, kota itu secara resmi tidak lagi menjadi badan hukum. Berdasarkan sensus di tahun 2010, hanya ada 8 orang yang tinggal di sana. Kembali ke makhluk yang mirip Bigfoot itu, kemudian dikenal sebagai monster Bennington. Salah satu penampakan pertama yang dilaporkan terjadi pada awal tahun 1800-an ketika sebuah kereta pos yang penuh penumpang terpaksa berhenti di jalan yang tergenang air. Pengemudi kereta pos pertama kali melihat jejak kaki besar di lumpur yang terlalu besar untuk ukuran manusia. Kemudian kereta itu diserang oleh makhluk raksasa yang menjatuhkan kendaraan itu ke samping. Para penumpang yang ketakutan hanya bisa melihat sepasang mata sebelum monster itu meraung dan berlari ke dalam hutan. Penampakan selanjutnya menggambarkan makhluk itu sebagai makhluk besar, berbulu, dan hitam yang tingginya lebih dari 6 kaki. Banyak yang percaya Bigfoot berperan dalam hilangnya orang-orang yang terjadi di Bennington. Namun ada juga yang mengatakan bahwa UFO berperan juga dalam kasus-kasus orang hilang di Bennington Triangle. Mungkin semakin terdengar tidak masuk akal, tapi untuk para peneliti UFO, hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Dalam bukunya yang berjudul The UFO Experience, A Scientific Inquiry yang terbit pada tahun 1972, seorang peneliti UFO bernama J. Allen Hynek mengemukakan istilah Close Encounter of the First Kind hingga Third Kind, lalu Fourth Kind, dan seterusnya ditambahkan oleh peneliti lainnya. Secara sederhana, saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah ini. Pertama, Close Encounter of the First Kind adalah pengalaman penampakan satu atau lebih objek terbang tidak dikenal yang bisa berupa piring terbang atau cahaya-cahaya aneh. Kedua, Close Encounter of the Second Kind adalah pengalaman dengan UFO yang disertai dengan efek fisik seperti panas, radiasi, kerusakan pada daratan, efek pada manusia, hewan yang ketakutan, sinyal yang terganggu atau waktu yang hilang atau lost time. Ketiga, Close Encounter of the Third Kind adalah perjumpaan dengan makhluk alien. Hynek tidak mendefinisikan makhluk ini dengan jelas atau menyebut asal-usulnya. Hynek hanya mengatakan sebagai animate beings, yang mana istilah ini juga pernah digunakan oleh Steven Spielberg untuk salah satu judul filmnya. Keempat, Close Encounter of the Fourth Kind menunjuk kepada peristiwa penculikan oleh alien. Kelima, Close Encounter of the Fifth Kind yang merujuk pada kontak atau hubungan dengan alien yang terjadi secara sadar dan proaktif. Keenam, Close Encounter of the Sixth Kind yang merujuk kepada insiden yang melibatkan UFO yang membawa dampak berupa luka atau kematian. Ketujuh,
Close Encounter of the Seventh Kind menunjuk kepada hibridisasi alien dengan manusia, sebuah konsep yang diterima luas oleh para penganut teori UFO masa purba. Dalam beberapa pendefinisian ini, kasus Bennington Triangle yang ada kaitannya dengan dunia UFO masuk pada bagian peristiwa Close Encounter of the Fourth Kind yang merujuk pada penyadaran bahwa para korban yang hilang dan tidak pernah ditemukan itu karena diculik oleh alien. Selain merujuk pada Bigfoot dan alien, ada juga yang percaya bahwa penyebab kejadian aneh dan hilangnya orang-orang di segitiga Bennington adalah karena adanya dunia paralel. Awalnya jelas dunia paralel hanya sebuah imajinasi dalam cerita fiksi, tapi kini semakin banyak teori yang dijadikan jembatan untuk menjelaskan dan mendukung keberadaan dunia paralel. Para ilmuwan fisika berada di garis depan sebagai pihak yang mencoba menjelaskan kemungkinan keberadaannya. Ahli fisika Mikio Kuko menganalogikan keberadaan parallel universe bagi kita seperti adanya daerah luar kolam bagi seekor ikan emas yang tinggal dalam sebuah kolam. Ikan emas tersebut tidak bisa melihat daerah luar kolam karena keterbatasan teknologi yang ia miliki. Demikian juga manusia belum bisa melihat alam semesta lainnya dengan alasan yang sama. Meski ikan emas tidak bisa melihat kehidupan lain di luar kolam, tapi dia bisa tahu ada kehidupan lain dari getaran yang ia rasakan melalui gelombang di permukaan air kolam akibat tetesan air hujan. Getaran yang dirasakan ikan emas itu adalah gravitasi dan cahaya dari alam semesta lain. Dan kemungkinan pada logika tersebut jugalah yang dipercaya dapat menjelaskan misteri Bennington Triangle dengan mengatakan bahwa ada portal yang menghubungkan antara dunia kita dengan dimensi paralel ini. Logika yang sama seperti ikan emas tadi terdengar sangat tidak masuk akal untuk kita, mungkin karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki saat ini. Portal inilah yang menjadi tersangka yang banyak dipercayai sebagai penyebab hilangnya orang-orang di Bennington Triangle. Namun karena keanehan dan penjelasan ilmiah yang melatari kemungkinan tersebut, Nick Smith, pendiri dan direktur Crypto Paranormal Investigation, mencoba membuktikan hal tersebut dengan menginvestigasikannya. Nick bersama 2 investigator dan 1 kameramen kemudian melakukan investigasi paralel existence dengan melakukan perjalanan pendakian di Glastonbury. Tim investigasi ini mulai menjelajah pada Route 9 menuju gerbang Glastonbury, dan pada hari berikutnya mereka berencana menjelajah rute Long Trail menuju Melville Knockham Shelter, salah satu tempat yang diketahui sebagai lokasi menghilangnya salah satu korban. Tim investigasi ini membawa banyak perlengkapan seperti kamera infrared, night vision, dan kamera spektrum, alat perekam audio dengan mikrofon antena parabolik, sensor gerak, sensor suhu, dan pengukur kelembapan. Setelah investigasi ini dilakukan, Smith tidak menemukan bukti-bukti yang menguatkan adanya aktivitas paralel existence di wilayah yang sering dianggap sebagai Bennington Triangle. Sangat menarik untuk mempertimbangkan banyak kemungkinan penjelasan yang dapat menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan ini, membuat kita bertanya-tanya apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa hilangnya orang-orang tersebut disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan seperti hutan lebat, medan yang terjal, dan fakta bahwa daerah tersebut sangat terpencil. Hal ini dapat mempersulit orang untuk mendapatkan bantuan atau bahkan menemukan jalan keluar dari daerah tersebut. Penjelasan potensial lainnya adalah bahwa beberapa orang yang hilang adalah akibat serangan hewan atau bentuk kekerasan lainnya. Ada kemungkinan bahwa orang-orang tersebut diserang oleh hewan liar atau bahkan dibunuh oleh manusia lain di daerah tersebut karena daerah itu sangat terpencil. Ada kemungkinan bahwa serangan dan pembunuhan ini tidak dapat diketahui dan tidak dapat dilaporkan. Meskipun jenis penjelasan ini sangat spekulatif, namun berpotensi menjelaskan mengapa begitu banyak orang hilang di daerah yang sama. Penjelasan lain yang mungkin masuk akal berada pada sejarah daerah tersebut sebagai kota pertambangan. Lereng Gunung Glastonbury yang menjadi pangkal dari segitiga Bennington dipenuhi dengan terowongan tambang yang tidak bertanda yang dapat menyebabkan pendaki yang keluar jalur jatuh dan tewas. Kedua hal ini dapat menjelaskan mengapa orang-orang yang hilang tidak pernah ditemukan. Salah satu faktor yang lebih rumit adalah pola angin yang aneh di Gunung Glastonbury. Karena udara panas naik, angin bertiup ke atas lereng gunung pada siang hari dan bertiup menuruni lereng pada malam hari. Namun Gunung Glastonbury tidak memiliki pola angin yang konsisten. Bahkan tanaman yang tumbuh di pegunungan ini tumbuh dengan cara yang aneh. Banyak pendaki modern mengalami kesulitan menavigasi gunung ini karena alasan tersebut. Gunung Glastonbury bisa saja memiliki angin yang sangat kencang karena bentuknya, perubahan suhu, dan itulah dasar mitos penduduk asli Amerika tentang 4 mata angin. Namun hilangnya orang-orang secara misterius yang tidak terpecahkan di wilayah segitiga Bennington ini juga terus menjadi sumber spekulasi, dengan banyak orang bertanya-tanya apakah ada tindak kejahatan di sana. Laporan tentang penampakan aneh di daerah tersebut yang terjadi pada tahun 1940-an semakin memperuncing kecurigaan ini, dengan banyak orang percaya bahwa sesuatu yang jahat mungkin telah terjadi. Pola hilangnya para korban membuat beberapa orang menduga pembunuhan berantai bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Semua orang yang menghilang terjadi di musim dingin, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi selain kebetulan.
Dua korban, Paula dan Paul, ironisnya sama-sama mengenakan warna merah. Kelima korban menghilang pada sore hari sekitar pukul 3 sore atau 4 sore. Penghilangan paksa pertama tidak meninggalkan jejak sama sekali, dan jasad Frida ditemukan di tempat yang sudah ditelusuri secara berulang. Dan seperti banyak pembunuh lainnya, mungkin orang itu menyerah pada keinginan untuk pamer saat mereka memindahkan jasad Langer ke tempat terbuka. Itu menjelaskan mengapa tidak ada jejak korban lainnya yang ditemukan dan mengapa jejak Paul Jepsen menghilang di jalan raya. Itu bahkan masuk akal dalam kasus Paula karena dia menumpang kendaraan ke gunung dan mungkin juga menerima tumpangan pulang. Meskipun penjelasan ini menarik, ada beberapa masalah. Yang pertama adalah Frida dan Midi hilang di gunung dekat teman-teman. Akan sangat berisiko bagi seorang pembunuh berantai untuk menculik seseorang saat teman-teman mereka berada dalam jarak pendengaran. Masalah kedua adalah para korban tidak mengikuti pola. Pembunuh berantai cenderung memiliki tipe. Akan sangat jarang bagi seseorang untuk menangkap dua pria tua, seorang wanita berusia 18 tahun, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, dan seorang wanita berusia 53 tahun. Untuk itu, variasi jenis kelamin dan usia tidak sesuai dengan modus operandi umum perilaku pembunuh berantai. Tidak ada pola yang pasti yang memastikan bahwa orang-orang hilang yang terjadi di segitiga Bennington terjadi karena ulah pembunuh berantai, kematian, dan hilangnya manusia dengan tanpa ada kepastian karena apa dan apa sebabnya memang selalu tragis, aneh, dan meresahkan. Namun, saya pikir penjelasan untuk apapun yang sedang terjadi berpotensi dijelaskan dengan logika yang sama yang digunakan untuk membongkar segitiga Bermuda. Seperti segitiga Bermuda, segitiga Bennington mencakup wilayah geografis yang sangat luas yang umumnya berbahaya bagi manusia tanpa pengetahuan dan peralatan. Bagi segitiga Bermuda, ini adalah hamparan laut yang luas dengan cuaca yang ekstrim. Bagi segitiga Bennington, ini adalah daerah perbatasan yang berhutan dan bergunung-gunung dengan angin kencang dan suhu di bawah titik beku. Hilangnya orang-orang adalah fakta probabilitas. Hal itu tidak terjadi lebih sering atau lebih jarang daripada di wilayah besar lainnya dengan batas-batas yang ditentukan secara sembarangan. Namun karena sejarahnya dan orang lain juga memperhatikan polanya, itu menjadikan banyak orang cenderung berpikir ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Seiring dengan semakin baiknya teknologi kita, baik untuk bertahan hidup maupun untuk menemukan orang hilang, kasus-kasus orang hilang secara misterius mulai jarang terjadi. Namun pada akhirnya, segitiga Bennington tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan. Meskipun ada banyak teori yang diajukan untuk menjelaskan hilangnya orang-orang tersebut, masih belum ada jawaban pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi.